Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Hestin Tias dengan NIM 33324,48. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian persoalan dari tugas mingguan penelitian operasional 2 analisis network dengan menggunakan dua software yaitu POMQM dan juga RStudio. Baik, untuk soal pertama, kita akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Jadi di sini, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Di sini bisa dilihat pada gambar, di mana untuk dari A bisa ke B, A bisa ke C, B bisa ke C, B bisa ke D, dan sini juga ada jaraknya itu ada 6, 4, 5, 7, dan seterusnya. Di mana tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah B, di mana jarak dalam satuan kilometer. Jadi sini saya sudah memberikan sintaksnya. Yang pertama dilakukan adalah kita harus menginstal dan juga mengaktifkan package menggunakan install package dan diberi igrep dan juga libbrary igrep. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dan dengan bobot. Jadi di sini kita gunakan age data frame, di mana ada from, to, dan juga wait, di mana untuk from ini merupakan simpul asalnya, di mana simpul asalnya dan juga untuk to itu merupakan simpul tujuannya, dan untuk wait sendiri itu merupakan jarak antar simpulnya, di mana untuk contohnya itu ada yang ini A, berarti A ke B sama jaraknya 6, berarti di gambar di soal juga diketahui kan A ke B itu jaraknya 6. Lalu untuk A ke C itu jaraknya 4, di sini kita tuliskan A, C, terus 4. Lalu selanjutnya itu ada B ke C itu jaraknya 5, B ke C jaraknya 5, dan seterusnya sampai semua titik-titik pada gambar atau pada soal itu kita tuliskan ke dalam sintaksnya. Selanjutnya, kita membuat graf berarah dengan bobot. Jadi sini kita gunakan sintaks graph from data frame, di mana age dan juga directly-nya itu adalah true, di mana artinya setiap sisi ini memiliki arah tertentu dari si simpul asal ke simpul tujuannya. Selanjutnya, kita akan plot graph, di mana sini untuk vertex color itu warna, jadi nanti lingkaran-lingkaran itu penodanya ini akan berwarna merah. Lalu juga untuk vertex size-nya itu 30 dan juga edge raw size-nya itu 5. Nah, nanti bakal ada gambarnya gitu. Selanjutnya, yang itu juga tampilkan jalur terpendek dari A ke G, di mana kita pakai sorter's path di sini. Untuk menentukan jalur terpendeknya dari daerah A ke daerah G, di mana fungsi ini akan mencari jalur dengan bobot yang paling kecil atau jarak yang paling kecil dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang tersedia di dalam grafnya ini. Lalu kita akan menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek. Sini kita menggunakan shortest distance, di mana nanti akan menghitung total bobot di jalur tersebut menggunakan fungsi distance ini. Lalu kalau udah kita running semua, di sini udah saya running sebenarnya. Nah, sini untuk jalur terpendek dari A ke G itu ada dari A, C, E, dan G. Lalu untuk itu menampilkan jarak total jalur terpendek itu ada 16. Jadi jalur terpendek itu 16. Dan ini ada gambarnya. Nah, jadi tadi jalur terpendek itu kan A, C, E, dan G. Berarti dari A ke C, ke E, lalu ke G, di mana total dari A, C, E, dan G ini adalah 16 yang merupakan jalur terpendeknya. Selanjutnya, kita akan menggunakan software POMQM. Dan selanjutnya itu kita akan menggunakan software yang kedua yaitu POMQM, di mana di sini pertama kita ke modul, selanjutnya kita pilih network, lalu new-nya ini kita pilih yang shorter route, lalu untuk title-nya kita pilih, kita ganti nomor 1, dan untuk number of
branches-nya itu karena tadi ada 12, berarti kita isi 12. Untuk network type-nya itu kita pilih yang directed, kalau udah kita oke. Nah, di sini ini tuh sama aja, jadi kita harus menerjemahkan dari si soal. Tapi kalau misalkan huruf jadi alfabet, terus B ke C kayak gitu. Tapi untuk di pemkian ini kita ubah ke bentuk angka. Jadi misal A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, dan seterusnya. Jadi ini merupakan hasil terjemahan dari si soal yang udah saya pindahin. Nah, kalau udah, di sini kita langsung aja ke solve. Nah, di sini untuk hasilnya sama seperti yang di POM-QM, di mana didapatkan untuk total distance-nya itu sama dengan 16. Baik, untuk soal nomor 2, di sini sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti pada gambar berikut, di mana jaraknya itu dalam 1 kilometer. Di mana di sini pada gambar berarti dari daerah A bisa ngirim ke daerah B, di mana jarak itu 3 km, terus dari daerah A bisa ngirim ke daerah C dengan jarak 3 km, dan seterusnya. Lalu, tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, di sini kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobotnya terlebih dahulu, di mana sini menggunakan sintaks data frame, di mana ada from, to, dan juga wake, di mana from ini tadi merupakan kota asalnya, dan to-nya ini merupakan kota tujuannya, dan wake-nya ini itu merupakan jarak antar kotanya, di mana di sini contohnya kayak di sini kan ada A, di mana di soal ini kan A bisa ke B nih, A ke B itu jaraknya 3, berarti A ke B itu jaraknya 3. Lalu untuk A juga bisa ke C, berarti A ke C jaraknya 3. Berarti A ke C itu jaraknya 3. Dan seterusnya sampai semua kota-kota ini kita masukkan ke dalam sintaksnya. Selanjutnya kita akan membuat graf yang berarah dengan bobot. Di sini kita gunakan syntax graph from data frame, di mana edges dan juga directed itu sama dengan false, di mana ini tuh berarti bahwa hubungan antar simpul atau antar kota ini dapat dilalui dari dua arah. Kalau yang pertama tadi kan satu arah dari simpul awal ke simpul tujuan, kalau ini bisa dua arah gitu. Selanjutnya untuk plot graph, kita akan melakukan plot graph untuk visualisasi awal di sini. Dimana untuk vertex color yang kita pilih merah, lalu untuk vertex size-nya itu ada 30, dan juga edge row size-nya itu ada 0,5. Selanjutnya kita akan menghitung minimum spending tree-nya di sini menggunakan fungsi atau menggunakan sintak MST di sini. Dimana pada kode ini kan digunakan algoritma prim, yaitu algoritma membangun pohon minimum dengan cara memilih sisi dengan bobot terkecil dan bertahap sehingga simpulnya itu bergabung, ternyata tergabung. Selanjutnya kita akan plot standing tree untuk visualisasi. Di sini kita menggunakan warna light green dengan vertex size-nya 30 dan juga edge row size-nya itu 0,5. Selanjutnya kita akan menampilkan sisi yang membentuk minimum spending tree-nya dengan syntax print as data frame dari MST. Lalu kita akan menghitung total bobot dari MST-nya di sini dengan menggunakan sintaks yaitu total weight sum MST weight, dimana kita sini gunakan print total weight-nya untuk menampilkan total hasilnya. Di sini sudah di running, dimana sini terdapat nih tampilkan sisi yang membentuk MST. Di sini ada from, weight, dan to, dan juga weight-nya dari A ke C3, B ke C3, B ke F3, C ke D3, E ke D ke E3, dan E ke G2. Dimana untuk total bobotnya itu adalah 17 di sini. Dan untuk gambarnya sendiri, nah ini adalah gambar untuk yang plot MS untuk visualisasinya di sini. Selanjutnya untuk yang
draft untuk visualisasi awal itu yang ini. Baik, untuk software yang kedua kita akan gunakan POM-QM. Di sini kita pilih modulnya itu yang network. Lalu untuk new-nya ini kita pilih yang minimum spending tree. Sini untuk title-nya kita ubah dulu menjadi nomor 3. Dan untuk number of branches-nya itu adalah 12. Nah, ini sama, kita harus melihat dari soal terlebih dahulu dan menerjemahkan misal dari huruf menjadi angka. Jadi A jadi 1, B jadi 2, dan seterusnya. Nah, ini dia, udah saya tuliskan. Nah, kita langsung aja ke solve. Nah, di sini terlihat bahwa jawaban itu sama, di mana total itu adalah 17 di sini. Dan untuk ya, step-nya di sini terlihat bahwa kumulatif cost-nya itu ada di 17. Dimana itu jawabannya sama seperti yang di POM-QM. Mungkin itu tadi penjelasan penyelesaian persoalan tugas mingguan Blend Operational 2 Analysis Network menggunakan dua software yaitu POM-QM dan juga RStudio. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.